Dalam hidup kita, kepastian adalah musuh dari sebuah pertumbuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan seorang kudus, yaitu Santo Thomas Rasul. Kita sangat kenal dengan sosok ini karena kisahnya dalam Injil sangat unik, terutama karena pernah meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika dikatakan oleh teman-temannya bahwa Yesus bangkit, dia malah menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada jarinya, pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak percaya." Thomas dikenal sebagai orang yang sulit percaya. Hal ini juga membuat kita sering menjadikan Thomas ini sebagai contoh kalau ada teman kita atau saudara kita yang tidak mudah percaya. Kita sering berkata, "Kamu ini kayak Thomas." Bahkan julukan Thomas sering kita kenakan kepada orang lain saat ia ragu atau tidak percaya dengan apa yang kita katakan. Tapi Thomas yang kita kenal dari kitab suci bukan sekedar Thomas yang ragu dan sulit percaya, tapi dia adalah sosok pribadi yang selalu terus-menerus mencari kebenaran hingga ia menemukannya. Orang yang mencari tidak mudah menerima begitu saja, cenderung lebih mendalam karena ia ingin sampai pada kebenaran yang paling tinggi. Sebaliknya, orang yang gampang percaya saja tanpa ada upaya untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi cenderung menjadi lebih egois, eksklusif, bahkan tidak terbuka kepada kebenaran yang sesungguhnya. Lihat saja
orang-orang yang akhirnya membunuh sesamanya atas nama Tuhan, meledakkan bom di mana-mana, itu juga adalah orang-orang yang benar, yakin pada dirinya, percaya pada kebenaran yang dia tahu. Mereka merasa benar, bahkan paling benar, tanpa tidak pernah terbuka untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Saudara-saudariku, dalam hidup beriman, sikap pencarian yang terus-menerus seperti Thomas sangat dibutuhkan. Pencarian itu, meski di dalamnya ada keraguan, mungkin juga ada kebimbangan, tapi pencarian itu merupakan bukti bahwa orang merindukan kebenaran tertinggi. Ia terus bertumbuh, ia terus maju dalam proses berimannya. Kita melihat dalam diri Thomas, buah dari proses pertumbuhan yang dialami oleh Thomas, kita lihat dalam Injil hari ini. Ketika dia akhirnya mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan pengakuan ini merupakan puncak tertinggi dari hidup seorang beriman. Mark Manson, seorang penulis, berkata demikian, "Dalam hidup kita, kepastian adalah musuh dari sebuah pertumbuhan. Kita membutuhkan keraguan untuk terus berusaha, bertumbuh, hingga kita bisa menemukan kebenaran yang tertinggi." Thomas sudah melalui proses itu. Ia terus mencari dan mengenal Yesus, hingga akhirnya ia sampai pada pengakuan bahwa Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan berhenti untuk terus bertumbuh karena Anda sudah merasa cukup. Sebab pencarian kita belum selesai sampai akhirnya kebenaran yang sesungguhnya berjumpa dengan kita. Tuhan memberkati.